Halo teman-teman pelayaran semua, apa kabar? Salam seluas-luasnya ya. Di episode kali ini, saya akan mengangkat sebuah cerita yang menarik untuk dipublikasikan. Cerita ini berdasarkan dari kisah nyata dan bukan hoax ataupun dongeng. Dan ini kisahnya tepat saat 2 minggu sebelum tenggelamnya kapal KM Tampomas II. Mungkin sebagian besar teman-teman tahu kisah tentang tenggelamnya kapal Tampomas II. Tapi 2 minggu sebelum tenggelamnya kapal Tampomas ini, ada kisah yang sangat mungkin bisa dikatakan nekat ya. Karena pemeran utama dari cerita ini lompat atau terjun ke laut dari kapal Tampomas II. Tapi aksi lompat atau terjun ke laut ini bukan mau bunuh diri ya. Dan sampai video ini ditayangkan, pemeran utama yang saya maksud ini masih hidup sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan kalau pemeran utama ini adalah saksi hidup dari kapal Tampomas II. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak video ini. Tapi untuk aksi tindakan melompat terjun ke laut tidak dibenarkan ya. Jadi tindakan di video ini jangan ditiru. Oke, kita mulai. Welcome on the board. Kisah ini berawal di pelabuhan Tanjung Pinang. Ada seorang ibu, kalau sekarang kita panggil Opung Boru, oma atau nenek ya, yang bernama Darmawan Ritonga. Ibu ini seorang pedagang di Tanjung Pinang yang sering mengirim barang ke dalam kapal. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, pemeran utama ibu ini kita sebut saja Opung ya, karena sekarang sudah tahun 2020. Pastinya beliau sudah lanjut usia. KM Tampomas II pada masa zamannya merupakan lahan bisnis buat para inang-inang pedagang. Secara umum buat orang Batak, terlebih para wanita Batak yang sangat gigih untuk ikut berjuang meraih rejeki dengan memasukkan barang untuk pedagang Jakarta ke dalam kapal Tampomas II. Bila telah sampai barang yang mereka minta, lalu diberi upah. Kira-kira begitulah prosesnya. Barangnya saya kurang tahu pasti, tapi yang pastinya bukan barang ilegal. Begitulah rutinitas yang mereka lakukan untuk mendapatkan rejeki dari pedagang Jakarta setiap minggu per bulan. Singkat cerita, di saat si Opung yang sekuat tenaga berjuang mengangkat dan memasukkan barang ke kapal, si Opung tidak sadar kalau kapal Tampomas ini sudah klekson 3 kali atau suling 3 kali, yang menandakan kapal akan siap berangkat. Pintu-pintu kapal sudah ditutup, tali kapal sudah dilepas, dan kapal sudah bergerak meninggalkan pelabuhan. Setelah si Opung selesai bertransaksi dengan pedagang, si Opung pun langsung segera menuju pintu keluar. Namun ternyata pintu-pintu di kapal sudah dikunci. Si Opung panik. Kalau tidak keluar dari kapal, pasti akan ikut di kapal dengan tujuan ke Jakarta. Si Opung sudah memohon kepada awak kapal agar kapalnya kembali ke pelabuhan untuk si Opung bisa turun dan kembali ke rumah. Lalu kata awak kapal itu kepada si Opung, "Opung, sudah tidak bisa lagi kapal kembali ke pelabuhan, dan Opung terpaksa harus ikut ke Jakarta," kata awak kapalnya. Sebelum kapal semakin jauh, si Opung akhirnya dengan nekat terjun ke laut dari dek 7 kapal Tampomas. Yang membuat si Opung nekat terjun adalah besok harinya adalah hari Minggu. Adik sang narasumber ya, adik saya akan dibaptis di gereja HKBP Kampung Baru Tanjung Pinang, di mana semua persiapan untuk tamu undangan sudah dipersiapkan. Ini tradisi orang Batak kalau acara baptis. Selalu ada acara adat sepulang dari gereja. Kata si Opung, kalau tidak kembali, maka acara baptis untuk adik saya, adik sang narasumber ya, untuk adik saya batal.
dan kami akan malu kepada pihak gereja dan semua undangan. Kebetulan bapak saya, sang narasumber, bapak saya posisi di rumah dan memang akan siap-siap untuk menjemput si Opung ke pelabuhan. Tapi belum tahu ada kejadian seperti ini. Begitu si Opung terjun ke laut, si Opung akhirnya berenang menuju pelabuhan. Ini membuat KPLP, pihak kapal, dan semua yang ada di sana panik. Dan akhirnya melakukan penjemputan si Opung dengan kapal speedboat milik KPLP. Setelah si Opung berhasil kembali ke pelabuhan, ada orang bule yang memfoto dan meliput kejadian itu. Dan dia mengatakan, "Wow, she's the good woman." Dan begitulah sedikit cerita tentang si Opung yang terjun dari kapal Tampomas II. Dan itu adalah cerita kisah dari Opung Darmawan Ritonga yang kebetulan hari ini tanggal 17 September 2020 usia beliau genap 67 tahun. Jadi selamat ulang tahun buat Opung Darmawan Ritonga. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan saya juga ingin berterima kasih untuk Amang Johannes Lubis yang sudah membagi kisah cerita yang mungkin luput dari media, karena ini merupakan kisah yang cukup menarik. Karena ini merupakan kisah 2 minggu sebelum insiden kapal KM Tampomas tenggelam. Ketika saya mendengar kisah ini, saya merasakan perjuangan si Opung ini patut diancungin jempol. Pada saat saya membaca di awal cerita agak lucu karena memakai terjun ke laut segala. Pas saya membaca sampai selesai, keharuan pun timbul. Mengingat ada momen terindah untuk adik tercinta. Salam hormat dari saya untuk si Opung yang membanggakan orang Batak. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau bisa video ini di-share ya, karena ini kisahnya nyata dan bukan dongeng. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Kak, kenapa sekocinya jumlahnya sedikit? Dan apakah kapal ini mampu menampung jumlah penumpang yang banyak jika terjadi hal yang tidak kita inginkan selama dalam pelayaran?" Nah, ini akan saya jelaskan. Untuk jumlah sekoci yang berada di KM Labobar, memang ada terdapat 10 pasang sekoci yang terbagi menjadi 5 set kiri dan 5 set kanan. Namun untuk teman-teman ketahui, di kapal KM Labobar ini terdapat 120 life raft atau sekoci kapsul berwarna putih seperti ini. Dan saya akan uraikan dan jelaskan pembagian. Ini adalah tampilan dari dek 2 KM Labobar.
Nah, bisa teman-teman lihat di video ini, di dek 2 KM Labobar, seat untuk penumpangnya berbeda dari kapal-kapal pelni yang lain. Di dek 3 ini, ada beberapa tempat di kelas ekonomi ini. Di dek 3 bagian belakang sebelah kanan di KM Labobar ini, terdapat, dan sekarang kita sudah berada di bagian tengah KM Labobar, dan masih di dek 4. Di video ini kita masih di posisi sebelah kiri dek 4 KM Labobar. Di bagian belakang KM Labobar terdapat dapur pelni. Dan sekarang kita sudah mentok di bagian paling belakang, dek 5 KM Labobar. Ruangan kelas 1, atau lebih tepatnya ruangan X kamar kelas 1 A dan B. Dan sekarang, saat ini saya sedang berada di dek 8, tepatnya di ruang anjungan KM Labobar. Dan saya mau mengingatkan ulang, kalau penumpang dilarang masuk ke ruangan ini. Di sini terdapat Pelni Mart yang terletak di dek 8 bagian belakang KM Labobar. Dan ini adalah saya yang sedang meliput kapal KM Labobar ini. Selama saya meliput di dalam kapal ini, saya memakai masker. Jadi saya mengikuti protokol kesehatan. Dan ini adalah saya sedang berada di depan pintu kapal di dek 6 bagian luar KM Labobar. Lihat ya. Welcome on the board. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini yang berjudul Melihat Isi Dalam Kapal Pelni KM Labobar. Terima kasih sudah menonton sampai habis videonya. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay safe untuk semua.